atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Jumat 3 Oktober 2025. Pendengar, kala fajar mulai menyapa dan udara pagi menyegarkan, inilah saatnya kita menyambut hari dengan semangat baru. Bangun pagi bukan hanya tentang membiasakan diri terjaga lebih awal, tapi juga tentang membuka peluang dan menjual diri dengan percaya diri. Tema yang kami hadirkan di pagi hari ini seputar bangun pagi menjual diri menurut hadis ke-23 Arba'in Nawawi akan dibahas nanti bersama dengan Ustadz Muhammad Hanafi SOC yang merupakan kelompok penyuluh Kanwil Kemenak Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan. Sudah tersambung saat ini pendengar via telepon, langsung saja isi sapa ya. Assalamualaikum Ustadz Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Esti. Betul Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sudah siap-siap menjual diri juga nih Mbak Esti. Baik, Ustadz terima kasih untuk waktunya ya. Kita hingga mendekati pukul 6 nanti akan mengajak pendengar di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Sebelum pendengar ikut bergabung di line telepon 0711369977 atau juga melalui WA di 082179279090, tentunya berkenan Ustadz untuk menyampaikan materi kita di pagi hari ini. Dan tentunya Mutiara Pagi ini bisa pendengar simak juga ya melalui RRI Digital di App Store dan juga Play Store, dan juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Berkenan Ustadz untuk menyampaikan materi kita di pagi hari ini. Pengantarnya silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, alhamdulillah, syukur pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini 3 Oktober tahun 2025 Miladiah. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberkahi. Baik, pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit sebagai pengantar menyampaikan hadis Arba'in An-Nawawiyah di hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik, ini dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari. Nama aslinya Malik, tapi tenarnya adalah Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh atau sebagian dari iman. Dan alhamdulillah kita semua insan beriman, kebersihan itu every time ya. Setiap saat kita lakukan, kita mandi, kita cuci pakaian, kita bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya, kebersihan-kebersihan itu. Selain itu juga dalam hal ibadah misalnya, sebaik apapun bacaan kita, sesempurna apapun tumakninah kita, tetapi tanpa at-tuhur, tanpa toharoh yang baik, juga belum afdol ibadah kita itu. Termasuk
ibadah kita tergantung apakah tempat kita itu suci, bersih, pakaian kita, tempatnya, dan lain sebagainya. Begitulah pentingnya at-tuhur ini dalam hal yang menandakan kita sebagai insan yang beriman. Selanjutnya, walhamdulillahi tamla'ul mizan, bahwa kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita. Nanti kita di akhirat, amal kebaikan dengan amal yang kurang baik kita ditimbang mana yang lebih berat. Sebanyak apapun mungkin kemaksiatan kita, kesalahan kita, ibadah kita yang hanya standar-standar saja, yang penuh dengan kekurangan, seandainya kita pernah melafazkan kalimat hamdalah tadi, kemudian kalimat-kalimat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memenuhi timbangan kita dan memberatkan ukuran timbangan kita. Selanjutnya, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, kalimat subhanallah walhamdulillahi tamla'ani menjadi pemenuhnya. Au syakun rawinya ada keraguan di sini. Di riwayat lain disebutkan au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kalimat tasbih atau juga hamdalah itu menurut para malaikat bahwa memenuhi antara langit dan bumi. Di saat kita manusia ini, para ulama dan siapapun kita yang sering melafalkan hamdalah juga tasbih, maka antara langit dan bumi dalam perspektif malaikat penuh sesak. Penuh apa itu? Penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu mari kita lazimkan membaca kalimat tasbih dan juga hamdalah itu. Selanjutnya, wassolatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Dalam sebuah riwayat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Rasul, umat manusia itu kan nanti di akhirat hari kiamat banyak sekali, termasuk umatmu sangat banyak. Bagaimana engkau akan memberi syafaat mengetahui bahwa ia adalah umatmu ya Rasul? Rasulullah Muhammad SAW membuat kiasan, wahai sahabat-sahabatku, seandainya engkau memiliki unta berwarna hitam, kemudian ada di kepalanya warna putih, di kaki-kaki belakangnya ada warna putih, di kaki-kaki depannya ada warna-warna putih, kemudian bergabung dengan seluruh unta berwarna hitam pekat, bagaimana bisakah engkau mengetahui mana yang untamu? Oh, gampang ya Rasul, jawab para sahabat, kan ada alamatnya itu. Nah, begitulah aku nanti. Nah, salah satu di antaranya selain wudu ya sholat, dan memberikan cahaya kepada kita. Wassolatu nurun, bahwa sholat adalah cahaya. Selanjutnya, wassodaqatu burhanun, sedekah itu menjadi bukti bagi kita. Bukti apa? Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada para nabi, kitab-kitab Allah, para malaikat, hari akhir, dan lain sebagainya, sekaligus bukti bahwa kita orang baik, begitu. Betapa tidak, manusia ini sebenarnya adalah sangat-sangat cinta terhadap harta, uang, lihubbil khairi lasadid, bahwa kita sangat amat mencintai uang atau duit itu. Saat kita mau sedekah, ada warna merah misalnya, pilih dulu mana yang ada nggak warna biru. Ada warna biru, pilih dulu, mungkin adakah yang warna hijau, dan lain sebagainya, sampai adakah yang 1000 misalnya. Yang 1000 pun dipilih antara yang masih anyar, yang masih baru, mana yang sudah kusut. Nah, itu diantara. Dan jika kita mau bersedekah, mencari uang, mencari harta itu sulit, mampu kita lakukan itu sebagai bukti. Ya, itu. Wassadaqatu burhan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya wasobru dia,
bahwa kesabaran itu adalah penerang dalam kehidupan suami istri. Misalnya ada masalah, ada problem, di saat masing-masing memiliki kesabaran, maka penerang hati itu, kesabaran itu yang memberikan penerang pada jiwanya itu, itulah yang akan menyelamatkan, yang akan mengarahkan kemana langkah pasangan suami istri itu. Kita hidup bertetangga juga misalnya, di saat memiliki kesabaran, insya Allah menjadi penerang bagi jiwa kita itu. Kita misalnya di jalan raya yang begitu mungkin, mohon maaf, dalam berkendara tidak tertib, tidak teratur, tetapi kita memiliki kesabaran, maka kesabaran itulah yang akan membimbing kita, nurani kita, jiwa kita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu menjadi saksi yang meringankan kita saat kita nanti dihisab, ya, di sidang di hari akhirat. Di situ ada kata laka, ada alaika. Di saat laka berarti menguntungkan kita, meringankan kita, tetapi alaika berarti memberatkan kita. Tergantung bagaimana kita memperlakukan Al-Quran ini saat di dunia ini. Di saat kita baca Quran, kita pahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, bagaimana misalnya pesan Quran bertetangga baik, kita bertetangga baik, bagaimana kita mencari nafkah, mencari harta dengan baik, kita dengan baik, berkawan dengan baik, pesan Quran kita berkawan dengan baik misalnya. Maka itu Al-Quran itu laka, hujatul laka, menguntungkan kita nanti saat kita di hari kiamat. Tetapi di saat kita, mohon maaf, misalnya membeli Al-Quran yang bagus, yang mahal, kita belikan almari yang bagus, yang sangat istimewa, kita simpan Al-Quran di situ, agar misalnya tetangga, ada tamu, silaturahim ke tempat kita, tetangga kita tahu bahwa kita memiliki Al-Quran yang istimewa dan mahal, padahal nggak pernah dibaca. Maka Al-Quran itu alaika, menjadi saksi yang memberatkan kita di hari kiamat nanti. Nah, kaitannya tentang judul, ya, bahwa bangun pagi menjual diri, gitu. Dilanjutkan di hadis itu, kullun nasi, setiap manusia, setiap kita artinya, yahdu fabai'un nafsahu, setiap aktivitas manusia itu menjual dirinya. Artinya bukan hanya pagi-pagi sih, semua aktivitas kita itu hakikatnya adalah kita jual, ya, kita menjual diri kita. Apa stressing dari jual beli? Menukar, tukar menukar. Nah, bisa saja di antara kita itu kita jual diri kita dalam rangka famu'tikuha, untuk memerdekakan kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita jual dengan surga. Tetapi sebaliknya, aumu bikuha, kita penjarakan diri kita di dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau neraka. Oleh sebab itu, mari kita jual diri kita kepada hal-hal yang memerdekakan kita. Misalnya kita bekerja dengan baik, disiplin, bertetangga baik misalnya, mencari nafkah yang halal, bangun pagi menuntut ilmu, yang di pesantren misalnya, kuliah atau di sekolah manapun, dengan semangat yang luar biasa, niat yang ikhlas, cara yang baik-baik, maka pada hakikatnya pagi ini kita menjual, menukar diri kita dengan sesuatu yang mu'tikuha, memerdekakan kita dari kesengsaraan. Tetapi sebaliknya yang malas-malasan, maunya yang jualan curang dan lain sebagainya, usil kepada teman, membuli kawan dan lain sebagainya, sesuatu yang negatif, kita berarti menjual diri kita dengan sesuatu yang mubikuha, memenjarakan kita dalam ketidaksuksesan dan ketidakbahagiaan. Lalu siapa yang membeli? Kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 10 itu, ya ayyuhalladzina amanu
hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah engkau, kata Allah, aku tunjukkan perdagangan jual beli yang menyelamatkanmu dari murkaku, dari siksa yang pedih. Juga di dalam surat At-Taubah ayat 111 itu, innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, ya kita semua, anfusahum, jiwa kita, wa amwalahum, dan harta-harta kita, bi anna lahumul jannah, bagi mereka, kata Allah, kesuksesan, kebahagiaan, surga. Oleh sebab itu mari, tetapi mohon maaf kalau misalnya ikat pinggang kita sing-singkan lengan baju kita, fastabiqul khairat, berjuang dalam kebaikan. Itu kita jual diri kita, tukar dengan sesuatu masa depan, kebahagiaan dan kesuksesan kita. Saya kira itu Mbak Esi dan para pendengar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hanafi untuk pengantarnya. Tapi sebelumnya mohon izin Ustadz mendengarkannya via ini ya, udah via enggak di loudspeaker kan Ustadz ya? Agak sedikit ada feedback tadi saat Ustadz menyampaikan materi. Oke. Oh gitu. Nggak usah di loudspeaker ya Ustadz ya? Oh loudspeaker ya? Iya. Baik. Sudah Ustadz? Tidak, saya loudspeaker Oh tadi, tidak Pak. ya, baik. Enggak. Oke, baik. Ini kita coba untuk pendengar yang bergabung di line telepon 0711369977. Kita sapa ya Ustadz Hanafi ya. Assalamualaikum. Oke. Pak Ustadz. Iya, dengan siapa di mana, tanya. Ibu? Ya, ini Fatma dari Pali. Mbak Fatma di Pali. Silakan Mbak Fatma di Pali. Ini Pak Ustadz, apa tanda-tandanya orang yang sudah itu diterima sholatnya itu ada tidak tanda-tandanya? Tidak tuh. Gimana? Al-Quran yang sudah Mbak Fatma? itu mau diapakan Pak? Misalnya ada yang koyak-koyak itu boleh dibakar. Oke, yang pertama tadi boleh diulang Mbak Fatma? Sholatnya yang orang yang diterima itu ada tidak tanda-tandanya? Oke. Sholat yang kedua ada yang lepas-lepas yang buruk-buruk tuh dibakar, boleh apa tidak tuh? Al-Quran yang sudah usang gitu ya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pali ada Mbak Fatma ya. Tadi ciri-ciri sholat yang diterima seperti apa, dan yang kedua tadi Al-Quran yang sudah usang gitu ya. Diapain harusnya Ustadz ya? Dengan Mbak Fatma. Betul, di Ustadz. Pali ya. Oke, Bu Fatma. Apa tanda-tanda sholat yang diterima misalnya? Yang jelas dari sisi pelaksanaan, misalnya syarat dan rukunnya itu kita penuhi, kita lakukan dengan baik. Misalnya dari wudhu tadi toharohnya baik, kemudian pelaksanaan sholatnya dengan penuh, ya syarat rukunnya terpenuhi, tumakninahnya terpenuhi. Dan selain itu, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada asar dari hasil seseorang melakukan ibadah sholat itu dari perilaku. Salah satunya ya dari makanannya, hasil usahanya sangat baik, ucapannya baik kepada anak, kemudian kepada keluarga, kepada tetangga, kita yang rakyat, masyarakat kepada pemimpin, dan pemimpin kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Semuanya dengan santun, dengan baik. Maka itu salah satu ya di antara ciri atau alamat atau tanda-tanda bahwa sholat kita itu diterima. Nah, jika sholat yang tidak diterima berarti ada kemungkinan tanda sebaliknya. Ia melakukan sholat tetapi kejahatan, kemaksiatan, usil, hal-hal negatif dan lain sebagainya itu tetap dilakukan. Saya kira itu di antara salah satu ya ciri baik itu sholat yang diterima termasuk juga sholat yang tidak diterima.
Kemudian masalah Al-Quran buruk dibakar itu khilafiyah ya. Khilafiyah itu beberapa pendapat ya, dalam rangka menyelamatkan. Ada yang mengatakan boleh ya, tetapi sebaiknya juga ada yang mengatakan tidak usah dibakar, diselamatkan, dirawat gitu saja. Jadi tindakan kita adalah mana menurut kita dalam kondisi kita, misalnya di lingkungan apa itu yang terbaik dalam kondisi kita itu. Kalau masalah boleh tidaknya itu dalam frame, dalam bingkai khilafiyah, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah itu kondisional, silahkan misalnya di rumah kita, di lingkungan kita, daripada nanti misalnya berantakan kemana-mana misalnya ya, kita amankanlah sesuai dengan kondisi kita. Mungkin saya kira itu Bu Fatma di Pali ya, penjelasan yang mampu kita sampaikan. Kembali ke Mbak Esti. Baik. Di studio RR. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Kita lanjut ke penelpon kedua Ustadz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Dengan Kliwon. Pak Kliwon di Pulau Rimau ya. Silakan Pak Kliwon. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kliwon? Alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya Ustaz keluarga. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Ustaz banyak, walaupun penggalan-penggalan gratis tadi cukup menambah perbendaharaan keagamaan saya Ustaz, karena saya memang orang yang terlalu miskin ilmu agama. Pertanyaan saya ini Ustaz, jadi bacaan hamdalah itu memenuhi timbangan amal kita. Pertanyaan saya, apa asal kita baca alhamdulillah itu sudah memenuhi hal itu Pak Ustaz? Contoh kasus ini Pak Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya masuk ke sebuah lembaga karena mengurus surat-surat gitu ya, antriannya panjang. Depan saya agak belakang Pak Ustaz, tapi depan saya itu selalu ngasih uang. Saya ngerti uang tip, uang semer atau pungli, saya nggak ngerti. Dan karena saya berupaya untuk, maaf tidak sok suci, tapi tidak melakukan itu, saya itu sampai sore Pak Ustaz. Setelah kami berdebat, saya itu dari pagi ini. Beliau itu pura-pura cari alasan, saya pura-pura mengeluarkan HP, pura-pura saya rekam. Baru mereka itu ketakutan Pak Ustaz. Dan setiap menerima amplop dari orang-orang itu, dia itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Apa alhamdulillah yang barang-barang, maaf, tanda petik, barang-barang menerima kotor itu juga bisa memenuhi amal kita Pak Ustaz. Memenuhi timbangan amal maksudnya. Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Esi, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pulau Rimau. Ada Pak Kliwon ya Ustadz Hanafi. Ini senada dari dengan Kliwon, ya? Betul. Senada dengan WA yang dikirimkan pendengar kita dari Sembawa ya Ustadz ya. Ada Pak Romli di Muara Damai Sembawa. Ini makna alhamdulillah untuk mencukupi timbangan nanti kelak di akhirat. Bagaimana kalau timbangan amal kita kurangnya banyak, apakah tetap masih mencukupi dari makna alhamdulillah tersebut Ustadz? Oke, baik Pak Kliwon maupun Pak Romli di Sumbawa. Setelah tadi penjelasan para ulama begini ya, persoalannya lafaz atau kalimat alhamdulillah itu tadi kan saya sampaikan, jika diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun banyaknya kemaksiatan kita, kesalahan kita, ditimbang nanti kan begitu. Mana yang amal baik, mana amal jahat kita. Seandainya sebanyak kesalahan apapun kita memenuhi langit dan bumi, penjelasan para ulama Pak Kliwon ya, juga Pak Romli, jika kita memiliki satu lafaz hamdalah, alhamdulillah ini yang kita sebut itu, terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mohon maaf, semua amal kejahatan kita itu sebenarnya pasti kalah kalau ditimbang dengan lafaz hamdalah yang kita lakukan, yang kita lafazkan tadi. Persoalannya lafaz hamdalah kita ini sampai saat ini sudah memenuhi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum.
Nah, dalam frame itu, dalam rangka itu, kita selalu berupaya semoga kita berharap ar-roja ilallah, lafaz kalimat thayyibah di antaranya alhamdulillah ini satu pun mudah-mudahan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak begitu ya. Nah, saya kira kemaksiatan termasuk mau menerima amplop tadi kan salah ya. Misalnya nggak ada SOP-nya dan itu bagian dari misalnya mogok ya, itu kan salah. Atau kesalahan-kesalahan lain kita di rumah tangga, di masyarakat, selaku pemimpin, selaku rakyat dan lain sebagainya, banyak kesalahan kita. Tetapi jika ditimbang dengan satu lafaz hamdalah tadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun mohon maaf timbangan yang mampu melawan beratnya dari lafaz hamdalah itu tadi. Itu masalah dan pemahaman kita. Oleh sebab itu persoalannya bukan masalah berat mana atau antara kemaksiatan dan lafaz hamdalah itu. Permasalahan yang kita cari saat ini adalah kita berupaya mencari satu kalimat thayyibah itu saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti yakin di saat mohon maaf siapapun kita, ahli maksiat sekalipun, pernah melafazkan hamdalah atau alhamdulillah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti kalah. Jungkling itu timbangan itu pasti berat kalimat tauhid, kalimat thayyibah alhamdulillah itu. Saya kira itu penjelasannya Pak Kliwon. Kalau masalah salah khilaf kita semua memang punya, tetapi ini baik sekali ya evaluasi buat kita sekalian. Tetapi kita ingin menyemangati kita. Mari kita minimalisir sesuatu yang merugikan orang lain, kemudian kita berupaya dengan sesuatu yang baik, yang positif untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kalau hamdalah satu saja, kata para ulama itu, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala pasti menang timbangannya. Berat yang itu. Seluruh isi dunia pun diadu dalam timbangan. Jika lafaz hamdalah itu yang kita lakukan, kita sebut diridhoi Allah, pasti berat yang kalimat itu. Saya kira itu penjelasannya Mbak Esi ke Pak Kliwon dan juga Pak Romli ya di Sumbawa. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Hanafi. Kita lanjut ke penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isi. Pak Abu Bakar di Jejawi. Silakan Pak Abu Bakar pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu sehat? Amin ya Allah. Demikian juga Ustaz ya. Amin. Tadi Ustaz, saya tu mendengar tausiah Ustaz di awal tausiah tadi mengatakan, seorang imam besar mengatakan bahwa kesucian itu sebagian daripada iman. Nah, saya tu begini Ustaz, sebagiannya di mana Ustaz? Kan itu baru sebagiannya lagi di mana? Itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Bakar di Jejawi. Detail sekali Ustadz ya. Kesucian sebagian dari iman, sebagian lagi gimana gitu ya. Silakan Ustadz. Iya, luar biasa. Kritis betul Pak Abu. Mungkin sudah ngopi pagi ini, jadi kritis. Intermezzo Pak Abu ya. Luar biasa, betul ya. Bahwa at-tuhur, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sebagiannya di mana? Sebagiannya di amaliyah yang baik yang kita lakukan. Sebagai contoh tadi kan, sebagiannya di mana? Di saat mohon maaf, kita melakukan ibadah sholat. Al-Fatihah kita baik, fasih, merdu. Itu baik, sudah separuh sebenarnya. Tetapi di saat kita tidak memiliki toharoh, ya, at-tuhur tadi, ya, kebersihan dalam hal ini toharoh, berwudu, maka kebaikan yang separuh tadi juga hilang. Gitu. Sholatnya tadi nggak ada nilai. Di saat nggak ada at-tuhur tadi, di wudunya tadi. Jadi penentu dan sangat penting sekali kebersihan dalam hal ini ya wudu, diantaranya at-tuhur satrul iman, sebagian. Jika sebagian yang ini tidak kita miliki, bisa saja kebaikan yang lain hilang. Separuhnya hilang, nggak kekeruan gitu ya. Tetapi di saat mohon maaf
at-tuhur, misalnya wudhunya baik, sempurna, ya luar biasa. Kemudian ibadahnya juga sempurna, Fatihahnya baik, bacaannya bagus, tumaninahnya baik, tempatnya bersih suci, pakaiannya bersih juga, sempurna. Jadi yang separuhnya sudah ketemu separuh, jadi 100, begitu. Saya kira penjelasannya begitu Pak Abu, dan juga hal-hal kebaikan yang lain ya, ini untuk memudahkan penjelasan kita. Separuhnya di mana? Separuhnya yang lain-lain itu di amalia yang baik yang lain. Dan ini pasti kita dapat, insya Allah. Begitu Pak Abu, kembali ke Mbak Esti di studio. Baik, terima kasih Ustadz Hanafi. Kita lanjut lagi ke penelpon selanjutnya ya. Ini Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi Armusi. Pak Zakaria di Kenten ya? Ya, terima kasih. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, sehat? Alhamdulillah, semoga Ustadz juga demikian bersama kita semua Ustadz ya. Amin, semuanya. Semoga Indonesia sehat semua dan berkah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz tadi Ustadz menjelaskan dari surat As-Sof ayat 10 Ustadz ya. Mohon ini lagi Pak ya, ini lagi Ustadz, perdalam lagi yang terutama yang perdagangan yang bisa menjauhkan kamu dari azab yang pedih ya, yaitu berjihad dengan hartamu dan jiwa kamu. Mohon pencerahan ya Ustadz ya pada bagian berjihad dengan jiwa Ustadz, terutama diri sendiri. Karena kita pengertian berjihad itu biasanya berperang kayak gitu kan, dan berjihad diri sendiri itu jauh lebih penting Ustaz untuk masa sekarang ini. Mohon pendalaman Ustaz materinya. Terima kasih, semoga ilmunya berkah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenten, berjihad dengan diri sendiri. Mohon penjelasannya. Oke, luar biasa. Memang tadi kita mengutip salah satu ayat Al-Quran surah As-Sof ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, hal adullukum, maukah engkau aku tunjukkan kepadamu, ala tijarotin, kepada perdagangan ya, jual beli, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kita dari murka Allah, dari siksa yang pedih. Nah, salah satu diantaranya adalah ya jihad dengan diri kita. Nah, jihad di sini memang tidak mesti dimaknai sebagai perang, tetapi bersungguh-sungguh dalam diri kita. Termasuk tadi ya menjual diri kita, kalau dikaitkan dengan judul tadi, menjual diri kita, bersungguh-sungguh dan memerangi nafsu itu, diri kita itu sangatlah sulit, berat. Nah, sebagai contoh kan dalam sebuah beberapa riwayat bahwa di saat kita menyadari kesalahan kita, kemudian kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Nah, kembali di situ terjadi pertempuran, terjadi jihadun nafs, karena ternyata iblis, setan juga tidak tinggal diam. Ini bahaya ini. Manusia seberapa banyak pun dosa dan kesalahannya, jika mengakui kesalahannya dan minta ampun kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jihadnya? Disinilah kita dihadapkan pada pertempuran yang sangat berat, dibuat kita oleh iblis, oleh syaitan, agar kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Saya kira itu luar biasa Pak Zakaria, penjelasan buat kita, pengingat buat kita dan para pendengar sekalian. Gampang kita memohon ampun kepada Allah. Jika mengakui kesalahan kita, Allah semua dosa kita ampuni. Tetapi ada jihad yang luar biasa yang terkadang tidak kita sadari. Kita manusia
acap kali tidak mau mengaku salah dengan siapapun. Bahkan terhadap diri sendiri pun terkadang tidak mau mengakui kita ini orang yang salah. Dan disinilah perjuangan, jihad, nafsi kita. Kita belum mampu menjual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nggak beli. Nah, ini PR buat kita sekalian agar kita jihad dengan nafsu kita di saat kita memiliki kesalahan-kesalahan kepada siapapun, yang rakyat, yang bertetangga, yang pemimpin, yang orang tua kepada anak kepada orang tua, dan kepada siapapun. Karena kita memang manusia yang memiliki potensi salah dan dosa. Tetapi jika kita tidak mau mengakui salah, berarti jihad kita, kesungguhan kita, jual beli kita kepada Tuhan urung. Nah, ini luar biasa. Iblis dan setan di saat mendengarkan itu sidang mereka. Ini bahaya, ini manusia berapapun salah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mau meminta maaf, mengakui kesalahan. Kita buat aja manusia supaya nggak mau mengakui kesalahannya itu. Dan ini banyak terjadi di antara kita. Misalnya imam, makmum, suami, istri, tetangga satu, tetangga lain, orang tua dengan anak dengan orang tua, dan lain sebagainya. Masing-masing kita termasuk tidak mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Nah, ini perlu jihad yang luar biasa, Pak Zakaria dan kita sekalian. Saya kira tambahan stressing dan pendalaman materinya itu kurang lebih pengingat bagi kita sekalian, Pak Zakaria. Mohon maaf kalau tidak nyambung dengan pertanyaannya. Kembali ke Mbak Esti. Walafu minkum. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ustadz Hanafi, kita sudah berada di akhir ya acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin kembali disampaikan untuk pendengar kita. Silakan Ustadz Hanafi. Oke, terima kasih Mbak Esti dan para pendengar ya. Mohon maaf kalau dari awal, dari judul misalnya sangat provokatif, didengar nggak enak gitu, seolah-olah negatif ya, bangun pagi menjual diri. Tapi itu kurang lebih pemahaman, pemaparan yang mampu kami sampaikan. Closing buat kita sekalian, mari sama-sama terus berjuang, kemudian terus berdoa, dan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, walafu minkum. Akhir qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi ya Ustadz Hanafi sudah berbagi pencerahannya untuk kita di pagi hari ini. Semoga berkah, sehat, dan juga sukses selalu Ustadz Hanafi ya. Amin, semua sama-sama. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Jumat 3 Oktober 2025. Tadi kita sudah menghadirkan tema seputar bangun pagi menjual diri menurut hadis ke-23 Arba'in Nawawi bersama narasumber kami Ustadz Muhammad Hanafi SOC, kelompok penyuluh Kanwil Kemenak Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan untuk hari ini di hari Jumat 3 Oktober 2025. Terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda nanti pukul 6. Warta Berita Daerah yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.